Bang Morgan. Naik aja Bang Morgan. Naik, Pak Rai. Nah, kau takut kali kau. Bapak, yuk. Ya Morgan. Mandi Bang. Bapak kok mandi dulu ya? Pagi Bang. Ya. Islam Karistin, Morgan. Kristen Bang. Oh, Karistin. Oke Mas, kalau mau bertanya. Gak apa-apa nggak on cam Bang? Harus on cam kan? Oh iya, kalau nggak on cam, saya bertanya turun, saya jawab di atas. Ini bisa nggak on cam aku ya? Ntar aku tengok dulu ya. Coba undang Bang. Oh, nggak bisa. Pengikutnya masih sedikit kali. Jadi gimana nggak? Nggak boleh butuh bertanya Bang? Sebentar dulu, masih butuh penjaman Roh Kudus lagi. Boleh bertanya, tapi Ada aja Bang. boleh. Gimana Bang? Boleh bertanya, tapi siap bertanya turun. Kalau tidak on cam, nanti saya jawab di atas. Boleh. Siap Bang. Silakan. Bang, aku tuh masih bingung ya Bang ya. Seandainya gitu kan, bolehlah berandai-andai ya Bang ya. Silakan. Jadi gini kan, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh SWT itu kan dikenalkan kan sama Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, dianggap menjadi nabi, barulah disiarkan nama Tuhan Allah tuh. Nah, seandainya kalau misalkan Nabi Muhammad tidak jadi nabi, apakah nama Allah SWT itu Abang tahu nggak? Abang kenal nggak? Sudah. Sudah Bang. Oke, jadi begini Dinda ya. Minimnya informasi tentang Islam ke kamu membuat kamu salah dalam berpikir, salah memahami Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW ditugaskan ke dunia ini bukan untuk mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyempurnakan akhlak. Enggak Bang. Orang di zaman Nabi dan sebelum Nabi sudah menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Contoh dalilnya nih, bahkan di zamannya kepada Nuh, dalilnya dalam surah Asy-Syura ayat 13. Iya Bang, yang aku ini tuh yang jadi aku bingung tuh kan, Islam tuh kan dibawa tuh, Al-Quran tuh kan dibawa tuh sama Nabi Muhammad. Dengar dulu, ini datanya. Siap Bang, siap. Ya, nih, dia telah di sini ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama atau din yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wasiatkan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik, ya, agama yang kamu suruhkan kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada din, ya, yang dinnya orang yang kembali kepadanya. Maka dalam surat Toha 14 kepada Musa, Allah telah memperkenalkan dirinya adalah Allah. Ini, innani annallahu la ilaha illa ana, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam surah Al-Ankabut 61 dan dalam surah Zukhruf ayat 9. Nih, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Dan di dalam surah Al-Ankabut, di dalam surah Al-Ankabut ayat 61, begitu juga narasinya. Siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW pun, sebelum Nabi memperkenalkan Allah, nabi-nabi terdahulu pun sudah memperkenalkan Tuhan mereka itu adalah Allah. Tapi tidak ada satu catatan pun nabi-nabi terdahulu, bahkan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW atau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, tidak ada mereka yang menyebut nama Tuhannya Yesus. Ya, karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang esa. Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada aja bang, bukannya kebalik bang. Kamu memang mau meyakini, mau mengatakan bahwasanya Justru kebalik. Tuhan Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nggak dulu, di zamannya Nabi Muhammad SAW, kamu berikan data dan juga referensinya. Silakan. Kan baru yang terakhir kan yang datang tuh Nabi Muhammad yang terakhir tuh. Iya, makanya saya bilang mana lebih duluan, Musa sama Yesus? Yang Musa lah bang. Nah, kalau begitu berikan satu Cara catatan Nabi Musa dari kitab ya. Cara kemanusiaan ya bang ya, Musa ya. Secara kemanusiaan maksudnya? Iya secara kemanusiaan Musa lah bang. Secara keilahian Yesus. Itu ngarang Dinda. Ngarang dari mana? Anda tahu dari mana Yesus secara keilahiannya? Jangan Zabur, Taurat itu kan sudah menceritakan sebelumnya bang. Gini Dinda, Gitu. gimana catatan dari kitab Taurat? Soalnya yang aku tahu Kanjeng Nabi datangnya terakhir bang. Begini Dinda begini. Ya, kalian Jadi kalau misalkan dikatakan sama abang, ya, yang sudah ada dari dulu Nabi Nuh menyembah Allah. dengar dulu. Kayaknya nggak masuk logika bang. Kok jadi kejang-kejang kau? Nggak ada kejang-kejang bang. Santai. Ya udah gantian ngomongnya, biar abang dulu iya, ngomong. sok mintalah. Minta Kamu gantian. mengatakan secara keilahian, sebutkan satu malaikat yang tertulis dalam Bible mengatakan Yesus itu kemanusiaan yang keilahian. Di mana datanya? Ya kalau misalkan data sih aku harus buka-buka Bible lagi ya bang ya. Iya, kenapa jijik aja mencari? Dari perjanjian lama sama perjanjian baru kan bang ya. Di perjanjian baru kan itu keilahiannya diceritakan. Iya bukan. Nah di perjanjian lama, keilahiannya yang diceritakan. Di perjanjian baru datanya, tunjukkan datanya, itu silakan. baru kemanusiaannya. Iya, tunjuk datanya silakan. Ya ada di Bible bang. Ya buka Bible-nya. Jangan jijik lah baca Bible-nya Dinda ya. Nah, itu gimana bisa? Gimana? Oh ya. Ya buka lah, Gitu. saya tunggu. Terus Saya buka lah, saya tunggu cepat. aku ini kan di kantor bang. Oh ya udah, turunlah kalau begitu ya. Siap abang siap. Itu aja. Jangan gitu lah bang. Jadi berlogika lah. Berlogika lah. Musa kok nggak kenal itu Gimana? kan. Musa sama Allah tuh nggak kenal. Kalau kau beribadah, Abraham juga nggak kenal. Hanya kau Muhammad beribadah saja yang kenal. Hanya Kau beri data di mana dikatakan Musa tidak mengenal Allah. Kasih datanya. Tapi aku kasih data kau, Musa mengenal Allah. Ulangan 6 nomor 4 nih. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 nomor 4. Makanya kalian tuh masih karistin. Ini perkataan Musa ini kan? Ini kan kitabnya Musa yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Bible kau aja ulangan 6 nomor 4 Musa sudah menyebut Tuhannya Allah, tidak disebutnya Yesus. Alif lam ha baru Allah itu kan Allah. Gimana sih belajar baca lagi bang? Berarti terjemahannya salah gitu. Salah itu kan terjemahan salah kitabnya bang.
Nggak ulangin lagi, ulangin lagi A, tadi. Allah. Ulangin lagi tadi. Berarti terjemahan itu salah. Abang yang mau terjemahkannya yang salah. Itu kan tulisannya ALLH kan? AH. Bacanya apa? Dibacanya apa? Iya, dibacanya Allah. Nggak jujur. Kenapa? Mana di situ? Siapa bilang O? Yang bilang O Kalau siapa? Allah itu alif, lam, ha. Nah, ketika dilatinkan, Ya Allah. gimana? Bukan L, L, H, bukan. Iya, Belajar baca lagi ya Bang ya. Di mana? Di mana huruf hijaiyah ada huruf O? Kan di Bible nggak ada. Yang ada huruf hijaiyah ada huruf O di mana? Allah. Di mana huruf hijaiyah ada huruf O? Huruf apa? Huruf apa? Allah. Baca lagi tuh, baca. Ya Ada memang Allah. Aku udah bilang Arab aja. Allah. Loh, Allah. Itu tulisannya apa? Karena gini Dinda. Itu tulisannya apa? KBBI mengatakan lafaz Allah itu dari bahasa Arab. Tulisan Allah Jangan itu. di-mute, jangan membodohi. Jangan di-mute. Udah, aku gara-gara ada tamu, kok nggak habis waktu bikin. Ya silakan teman-teman, yang mau naik jadi narasumber silakan. Silakan. Kalau nggak ada kita rungkatkan dulu teman-teman. Aku ada tamu pula nih. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.